Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh dan ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz BAMAG. Yang saya hormati Dospem Pembimbing 1 Ibu Endah Triwisudaningsih MPDI. Yang saya hormati Dospem Pembimbing 2 Ibu Tri Nadiratur Raifah SHIME. Langsung saja, saya Ahmad Zainul Ishaq akan menjelaskan tentang analisis kualitas produk, harga dan pelayanan untuk kepuasan konsumen. Studi kasus di kedai kopi Goin. NIM saya 201207290561. Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Paraksan, Probolinggo. Yang pertama, latar belakang masalah. Semakin banyak ketatnya persaingan bisnis yang ada, terutama persaingan yang berasal dari perusahaan sejenis, membuat perusahaan semakin dituntut agar bergerak lebih cepat dalam hal menarik konsumen. Sehingga perusahaan yang menerapkan konsep pemasaran perlu mencermati perilaku konsumen dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembeliannya dalam usaha-usaha pemasaran sebuah produk yang dilakukan. Persaingan di dunia bisnis seperti kedai yang ada di Sumber Anyar ini terlihat kedai kopi Gain dan kedai kopi GG karena kedua kedai tersebut sangatlah berdekatan. Sebuah perusahaan di bidang pemasaran tentunya tidak lepas dari adanya faktor produk, harga, dan juga faktor kualitas layanan. Untuk memberikan kepuasan kepada konsumennya, maka perusahaan harus memperhatikan ketiga faktor tersebut agar selalu dapat bersaing di dunia bisnis yang semakin ketat. Yang kedua ialah rumusan masalah. Rumusan masalah yang akan kami bahas yang pertama ialah apakah kualitas produk dapat mempengaruhi kepuasan konsumen. Yang kedua, apakah kualitas harga dapat mempengaruhi kepuasan konsumen. Yang ketiga ialah apakah kualitas pelayanan dapat mempengaruhi kepuasan konsumen. Yang ketiga ialah tujuan penelitian. Yang pertama, apakah kualitas produk dapat mempengaruhi kepuasan konsumen di kedai kopi Goin. Yang kedua, apakah kualitas harga dapat mempengaruhi kepuasan konsumen yang ada di kedai kopi Goin. Yang ketiga, apakah kualitas pelayanan dapat mempengaruhi kepuasan konsumen yang ada di kedai kopi Goin. Yang keempat, kajian penelitian terdahulu. Ini ada 5. Yang pertama, dari Dewi Sinta 2018. Pengaruh kualitas produk, harga, dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pembeli. Studi kasus pada konsumen ayam goreng Nelongso cabang Jalan Soekarno-Hatta, Malang. Dalam penelitian ini, kualitas produk, harga, dan kualitas pelayanan dapat mempengaruhi kepuasan konsumen. Yang kedua, Risnawati Masora tahun 2020. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen, Cafe Coklat Yogyakarta. Dalam penelitian ini, kualitas pelayanan mempengaruhi kepuasan konsumen. Yang ketiga, Muhammad Raiza Zomromi tahun 2021. Pengaruh kualitas produk, kualitas pelayanan, dan keragaman produk terhadap kepuasan konsumen. Bakso Mama Pusat di Denanyar. Dalam penelitian ini, kualitas produk dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Yang ketiga, Paradipta dan Yuliantini tahun 2022. Pengaruh kualitas produk dan pelayanan terhadap konsumen di kedai kopi Singaraja. Dalam penelitian ini, kualitas produk dan pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Yang kelima ialah Darmawan dan Rohman tahun 2018. Pengaruh kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap konsumen. Studi pada kedai kopi Kembang. Dalam penelitian ini, kualitas produk dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen.
Yang kelima ialah kajian teori. Yang pertama, kualitas produk. Kualitas produk adalah sekumpulan ciri-ciri karakteristik dari barang dan jasa yang mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang merupakan suatu pengertian dari gabungan daya tahan, keandalan, ketepatan, kemudahan, pemeliharaan, serta atribut-atribut lainnya dari suatu produk. Yang kedua ialah harga. Harga adalah jumlah uang yang telah disepakati oleh calon pembeli atau penjual dan penjual untuk ditukar dengan barang atau jasa, dan transaksi bisa normal. Yang ketiga, kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan menurut Kotler dan Keller sebuah kinerja yang dapat ditawarkan oleh seorang kepada orang lain dan dapat berupa tindakan yang tidak berwujud serta tidak berakibat pada kepemilikan barang apapun dan terhadap siapapun. Yang keenam ialah kerangka berpikir. Yang pertama, kualitas produk, harga, dan kualitas pelayan merupakan kepuasan konsumen. Yang ketujuh, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang, keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu maupun kelompok, lembaga dan masyarakat. Mengenai hal ini, penulis menanyakan langsung kepada konsumen kedai koin yang melakukan pembelian di tempat tersebut. Yang kedua, sifat penelitian. Sifat penelitian ini adalah deskriptif karena penelitian ini berupaya untuk menguraikan atau mengawarkan situasi atau kejadian yang diteliti berdasarkan data hasil survei dan membandingkan dengan pustaka yang ada. Yang ketiga ialah kehadiran peneliti. Peneliti merupakan alat utama untuk pengumpulan data secara langsung. Maka penelitian dengan pendekatan kualitatif mengharuskan peneliti hadir di lapangan. Ada banyak langkah untuk keterlibatan peneliti dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Yang keempat, data dan sumber data peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh sumber data primer dari konsumen kedai. Sementara itu, peneliti mengambil kriteria yang akan dijadikan objek untuk wawancara adalah konsumen. Kedai yang berusia lebih dari 20 tahun serta sehat secara jasmani dan rohani. Data sekunder merupakan data penunjang yang diperoleh dari informasi yang berkaitan dengan penelitian seperti buku-buku, media elektronik atau internet. Data geografis maupun demografis tempat yang akan diteliti sebagai penunjang data primer. Informasi penelitian memperoleh dari sebagai sumber dokumen dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. Yang kelima, teknik pengumpulan data. Yang pertama ialah wawancara atau interview. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti. Dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dalam jumlah respondennya sedikit atau kecil. Yang kedua, dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasanya berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.